Halo, selamat datang pada podcast Isu Kontemporer. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengusung judul yang berjudul Menyoroti Kasus Korupsi di Indonesia. Kami merupakan peserta Latsar Gelombang 2 Angkatan 13 Kelompok 2. Saya sendiri Amelia Suryatul Muslihah yang dalam kesempatan kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator. Seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia akhir-akhir ini cukup menyita perhatian khalayak ramai. Korupsi dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan pejabat tinggi, artis, pejabat administrasi, pejabat pemerintahan, atau bahkan kalangan bawah sekalipun. Oleh karena itu, kita bisa mendengar pendapat dari rekan-rekan kita pada malam ini terkait permasalahan korupsi. Sebelum itu, mungkin dimulai dengan perkenalan diri dari rekan-rekan. Silahkan dimulai dari Saudara Hanif. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Haniful Wanakilah, di mana saya penempatan di Lapas Kelas 2 Ambarawa. Terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz Rehan, penempatan kantor imigrasi kelas 1 non TPI. Izin memperkenalkan diri, nama Nukan Susteria Zulkar, penempatan di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Depok. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Rizal Fuad Herlambang, penempatan di Bapas kelas 2 Nusa Kambangan. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama Wildan Anggoro Putro, penempatan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Kediri. Baik, langsung kita mulai saja. Jadi gimana nih pendapat Hanif mengenai fenomena korupsi di Indonesia saat ini? Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin menanggapi terkait fenomena terkait korupsi yang marak terjadi di Indonesia. Menurut pendapat saya, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia ini karena kurang kuatnya prosesi hukum di Indonesia, di mana para koruptor di Indonesia masih kurang tegas untuk dalam tindakannya. Selain itu, mereka dapat meloloskan diri dari sengketa dan tuduhan proses hukum dengan mudahnya. Para koruptor ini berlindung di balik tameng institusinya, pengacara-pengacara, dan sistem pengadilan yang mendukung para koruptor. Andaikan tertangkap pun, konsekuensi atas tindakannya itu masih dijatuhi dengan pidana yang rendah. Lalu mereka mampu kembali menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Sebagai solusi langsung dari masalah korupsi yang tidak kunjung selesai ini, menurut saya itu diberikan hukuman yang setimpal, seperti contohnya hukuman mati sebagai sanksi dari tindakan korupsi tersebut. Apabila hukuman mati sudah menjadi hukuman absolut, di mana tidak ada keuntungan yang muncul daripada dijatuhi dengan pidana rendah, menurut saya itu bakal menjadi solusi yang ampuh untuk para koruptor-koruptor ini. Selain itu, diberikan pendidikan sejak dini, yaitu terkait pendidikan anti korupsi. Hal ini menjadi bekal untuk kedepannya dalam menjalani istilahnya dalam bekerja suatu saat nanti sebagai tameng pribadi atas orang-orang tersebut. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Saudara Hanif. Lalu menurut Saudara Hafiz, apa sih yang menyebabkan korupsi ini menjadi semakin marak? Terlebih lagi kemarin-kemarin kita nih tahu nih bahwa ada kasus korupsi yang dilakukan oleh artis yang mencapai kerugian 271 triliun. Silahkan. Menurut saya, korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan dari pelaku korupsi. Hal ini berpotensi dimiliki setiap orang ataupun individu pelaku korupsi. Tanggapan saya terkait kasus artis yang korupsi 271 triliun
yaitu bahwa korupsi bisa terjadi pada siapa saja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mampu menjaga diri sendiri agar terhindar dari korupsi karena hal tersebut sangat merugikan banyak pihak, khususnya negara Indonesia. Dari saya itu saja. Baik, itu mungkin jawaban dari saudara Hafiz mengenai korupsi dari kalangan artis. Nah, untuk selanjutnya, korupsi dari kalangan pejabat. Bagaimana tanggapan saudara Nuhkans mengenai pejabat pemerintah yang melakukan korupsi? Lalu, menurut saudara, dampak apa sih yang terjadi ketika pejabat pemerintah melakukan korupsi? Terima kasih rekan atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, tindakan korupsi khususnya yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan telah menyandera pemerintahan sehingga memberikan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, dalam hal ini pejabat. Kemudian hancurnya kedaulatan rakyat sehingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tindakan korupsi juga merupakan tindakan yang sangat merugikan tidak hanya rakyat maupun pemerintahan itu sendiri, tapi juga bagi keutuhan suatu negara, di mana korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan pada rakyatnya, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan antara rakyat sipil dengan pemerintah. Terima kasih. Nah, baik, dari jawaban tiga rekan kita sebelumnya dapat kita ketahui bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia masih banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan untuk penegakannya. Apalagi korupsi yang dilakukan oleh pejabat merugikan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya mau minta pendapat saudara Rizal terkait apakah hukum di Indonesia saat ini sudah cukup berhasil atau efektif dalam menindak para pelaku korupsi atau koruptor? Baik, terima kasih Saudari Amel. Pendapat saya terkait penindakan korupsi di Indonesia, saya yakin dan percaya bahwa hukum yang berlaku sekarang ini sudah cukup berhasil, khusus bagi tipikor. Bahkan negara Indonesia ini memiliki badan tersendiri, khusus untuk menggeluti tindak pidana korupsi. Yang artinya negara sadar bahwa tindak korupsi ini, ya meskipun sudah ada KPK, tapi masih saja ditemui kasus-kasus korupsi. Menurut saya, bukan penindakan ataupun hukumannya yang keliru atau bahkan kurang kejam, namun lebih kepada kebiasaan atau budaya yang sudah terlanjur mendarah daging, dan di mana penyelesaiannya tidak menitik beratkan kepada penindakan saja, namun dimulai dari akar permasalahannya, seperti pendidikan anti korupsi, pencegahan, dan baru tiba pada penindakan. Dan di mana sikap anti korupsi ini harus dipupuk pada setiap lapisan masyarakat dan skala terkecil yang dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawaban saudara Rizal dan saudara Hanif, untuk upaya penyelesaiannya mungkin agak memiliki kesamaan, yaitu dengan adanya pendidikan anti korupsi. Namun untuk jawaban dalam hal apakah hukum di Indonesia ini sudah cukup efektif, sedikit memiliki bertentangan karena saudara Rizal menjawab itu sudah cukup berhasil, namun saudara Hanif tadi menjawab bahwa banyak koruptor yang lolos dari sengketa, bahkan sistem peradilan kita sendiri mendukung para koruptor. Lalu, bagaimana tanggapan saudara Wildan terkait tantangan terbesar kita dalam menghadapi atau dalam memerangi korupsi? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam memerangi korupsi? Ya, baik. Terima kasih, saudara. Jadi sebelumnya korupsi ini kan biasanya dipandang sebagai kesalahan oknum atau
ya dalam hal ini biasanya kita sebut dengan kerah putih. Nah, tapi di sisi lain ada sebuah hal yang mungkin lupa untuk disorot bahwa masyarakat juga berperan di sini. Sebagai masyarakat kan kadang ada yang memandang bahwa kita harus memberikan ini kepada bapak ini karena sudah membantu kita. Hal-hal seperti itu yang justru berbahaya. Untuk bisa menghindari korupsi, masyarakat ini juga harus sadar bahwa ASN sebagai pelayan masyarakat itu melaksanakan tugasnya dan telah mendapat upah gaji dari negara kan. Sehingga tidak perlu lagi lah memberikan uang maupun barang yang berujung pada suap dan gratifikasi. Dengan sadarnya masyarakat akan bahaya korupsi dan stop memberikan suap maupun gratifikasi, maka secara perlahan rantai korupsi itu bisa kita putus. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wildan atas tanggapannya. Mungkin untuk closing statement, kita ketahui nih kalau kita sekarang ini merupakan calon aparatur sipil negara. Lalu menurut rekan-rekan semua, apa yang bisa kita lakukan sebagai calon aparatur sipil negara yang nantinya akan menjadi seorang ASN dalam membentengi diri untuk tidak melakukan korupsi? Silakan dimulai dari Saudara Hani. Baik, terima kasih. Izin menanggapi Saudari Amel terkait pembentengan diri kita selaku calon aparatur sipil negara terkait akan korupsi ini sendiri. Menurut saya yaitu dengan cara meningkatkan integritas, di mana kita sudah digaji oleh negara dan kita harus melaksanakan tugas dan fungsi kita tanpa mengharapkan imbalan yang lebih daripada di luar tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Dimana ketika kita meningkatkan kedisiplinan, maka kita akan takut untuk melanggar peraturan-peraturan, salah satunya seperti korupsi, itu kan melanggar peraturan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan Saudara Hafiz. Menurut saya, cara kita membentengi diri dari korupsi cukup dengan meningkatkan iman dan rajin beribadah. Karena dengan kita meningkatkan iman, pasti hidup kita bakal teratur dan lurus dan tahu mana baik dan mana yang buruk. Sekian dari Terima kasih Saudara Nuhkan. Menurut saya untuk membentengi diri kita dari melakukan tindak korupsi yakni dengan menjunjung tinggi etika-etika kedinasan serta nilai-nilai integritas yang sudah ditanamkan kepada kita selama kita melaksanakan pendidikan. Selain itu, kita juga harus berpegang kepada core values ASN yakni berakhlak. Siap, itu saya dari saya. Terima kasih selanjutnya Saudara Rizal. Kalau menurut saya, karena kita ini sebagai ASN, di mana ladang kita merupakan hasil dari pajak-pajak masyarakat pada umumnya. Jadi untuk membentengi diri kita harus sadar bahwa uang yang kita dapat itu dari siapa, harus mensyukuri itu. Terima kasih. Yang terakhir Saudara Wildan. Ya, karena di kantor saya ini, Bapas Kediri ini ada yel-yel, Saudara Amel. Jadi yel-yelnya itu jujur, berani, konsisten. Jadi ya untuk menghindari korupsi ini mungkin yang pertama jelas kita harus jujur dalam melaksanakan tugas dan juga kita harus berani untuk menolak suap maupun gratifikasi dan yang terakhir jangan lupa untuk konsisten. Jadi kita harus konsisten dengan jalan yang kita pilih. Seperti itu. Mantap, bagus sekali Saudara Wildan. Baik, terima kasih atas jawaban dan pendapat dari rekan-rekan semua. Podcast malam ini cukup membuka wawasan kita tentang fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Semoga kita sebagai ASN nantinya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita nantinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Semoga kita merupakan bagian dari agent of change untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Saudari Amel. Terima kasih. Terima kasih.